warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Bonsai Gembong. Teman bonsai, kali ini cuacanya mendung ya. Semalam hujan deras, terus ini mulai rintik-rintik lagi. Oke, kali ini saya mau review untuk cara mempercepat pecahan batang yang sudah mulai menutup untuk bahan bonsai waruwayang. Untuk jenis bahan bonsai yang satu ini tentunya sangat agak lambat ya pertumbuhannya, penutupannya, karena perkembangannya juga agak lumayan lambat dibanding waru India ataupun Thailand yang lain. Tentunya ini karena tingkat hijau daunnya sedikit, jadi untuk pertumbuhannya agak lambat juga. Klorofil hijau daun, ada daun tuanya seperti ini ya. Nah, seperti ini daun tuanya. Ini klorofilnya dikit ya, makanya untuk pertumbuhan dan program akarnya agak lambat juga. Nanti kita mau lihat, untuk saya mau review untuk teman-teman seperti ini sudah menutup. Nanti kita lihat ya, untuk biar deket, biar nanti cepat untuk penutupannya bagaimana, karena ini sudah memungkinkan untuk saya kerjakan untuk bahan ini. Kita langsung mendekat ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan nanti bermanfaat, dan di video saya sebelumnya mudah-mudahan menginspirasi untuk teman-teman semua. Kita sama-sama belajar. Oke, kita langsung saja mendekat untuk bahan ini ya teman-teman. Kita lihat ya, pecahan sudah mulai menutup hampir 70%, tapi belum sepenuhnya full menutup. Nah, ini saya mau kerjakan untuk agar cepat menutup. Ini masih ada lubang ya, saya usahakan mau menutup. Dan untuk teman-teman, ini pas pertama kali penanaman saya pecah sekian. Nanti untuk pas penanaman pertama bisa lihat di bawah deskripsi. Terus tahap kedua pecah saya naikkan karena saya ingin membuat bahan ini besar, tapi agak lumayan lama ya untuk jenis waruwayang pertumbuhannya. Seperti tadi di depan saya bilang, untuk klorofil hijau daunnya sedikit, makanya pertumbuhannya agak lambat dibanding waru-waru yang lainnya. Nah, pas pecah batang tahap kedua nanti juga bisa disimak di bawah deskripsi saya, nanti saya lampirkan linknya ya. Ini untuk mensiasati agar lubang-lubang ini cepat menutup, cepat rapet. Bagaimana, kita langsung saja untuk mengerjakan bahan ini ya. Ini sementara akan saya lepas dulu untuk pengikat tali rapiahnya, yang dulu pas pecah batang tahap kedua saya atur spasinya agar sama untuk jaraknya. Ini saya lepas dulu karena nanti akan mengganggu untuk saya mengerjakan tip pembesaran, tip untuk agar lubang-lubang bekas pecahan ini cepat menutup ya. Seperti apa, kita langsung saja untuk mengerjakan. Kita lihat coba dari dekat. Untuk tadi yang saya lukai, saya memakai alatnya cuman sederhana, saya pakai karter sama pahat V ya, seperti ini pahat V nya. Nah, kalau bisa di pahat V kita usahakan pakai pahat V, kalau enggak paling saya pakai karter. Untuk melukai ini tulangnya tidak ikut ya, sama cuman kulitnya seperti ini, kulitnya aja, seperti orang mencangkok itu ke kupas. Nah, ini untuk perlukaan usahakan ambilnya yang dari dalam ya, dari dalam sebelah sini sama yang sebelah sini, sama semuanya begitu, dari atas sampai di bawah maksimal. Terus untuk di atas ya seperti ini, kalau sudah mulai merapat seperti ini paling saya karter ya. Nah, seperti ini udah saya karter tadi, nanti pasti dia akan mengembang ya otomatis. Kalau perlukaannya pakai karter cuman diparit, mengembangnya kecil. Kalau kita ambil, kita kupas untuk mengeluarkan kulit seperti ini, pengembangannya nanti pasti akan besar. Ini sudah saya lakukan ya, semuanya, nyampe muter nyampe di sana.
Nah, dengan satu catatan, kita harus tetap jaga untuk kesuburan ini untuk mencapai penutupan pengembangan ini bekas luka kita, biar cepat menutup ya, karena untuk daun di atas kalau subur itu akan cepat memaksimalkan untuk pelukaan penutupan ini, pasti nanti akan mengembang. Kita lihat contoh yang saya lukai, saya buang kulitnya seperti ini, segini pengembangannya seberapa. Kita di belakang sana ya, di sebelahnya ini ada. Kita lihat ya, ini contohnya yang dulu sudah pernah saya coba. Ini bekas sayatan ya, ini sama ini penyayatannya sama, nyampe di tulang aja kita kupas kulitnya. Jaraknya sekian ya mengembangnya. Dulu pertama sayatannya sekian juga. Nah, seperti di ibu jari saya ini, cuman saya ambil sedikit untuk pengupasan kulitnya, menutupnya sekian lebar ya. Jadi otomatis kalau kita sayat yang di atas ya, kita sayat yang sebelah sini sama sebelah sini, dengan pengembangannya sekian, nanti akan merapat dia ya di atas. Dan untuk yang di atas nah, tadi seperti di depan sudah saya bilang, paling saya parit begitu saja, tidak sampai saya kupas karena penutupannya udah mulai maksimal, paling saya karter sedikit. Nah ini tapi dengan satu catatan, dengan agar cepat nanti pelukanya kita menutup dan seperti yang kita inginkan, untuk teman-teman perlu perhatikan untuk daun yang terutama ya perawatan. Nah ini udah mulai kita perlu melakukan pemupukan ya, dengan tekstur daun seperti ini sudah stuck, daun mudanya sudah tidak mulai berkembang lagi. Kita usahakan untuk seperti ini daun mudanya untuk bahan bonsai waru wayang. Kalau yang ini pasti tekstur tua, ini masih kurang lebar, biasanya bisa sejari. Untuk kalau teksturnya daun muda terus posisi subur, ini perlu pemupukan. Nah kita lihat ya teman-teman, seperti ini. Nanti ini kalau mungkin waru India atau waru Taiwan ini tidak memakai lama, karena tekstur corak warna daunnya, klorofil hijau daunnya full hijau daun. Dan untuk jenis ini kayak varigata, kayak wayang agak lambat ya, karena klorofil hijau daunnya sedikit dibanding bahan bonsai waru yang lainnya. Oke teman-teman, ini tadi sedikit dari kami di channel Bonsai Gembong, bagaimana mengatasi tip-trik untuk biar pecahan batang program bahan bonsai waru kita cepat menutup, tidak seperti ini. Biar cepat menutup, bagaimana nanti kita lakukan bertahap seperti itu. Pokoknya apabila kita melakukan program seperti ini di bawah, seandainya belum maksimal, jangan dipotong ya di atas, jangan dicangkok, jangan dipres. Kalau dipres ini nanti penutupannya mungkin tidak bisa menutup maksimal ya, karena untuk as ke atasnya kita potong, sedangkan nutrisi dari atas itu kita butuhkan untuk membangun program di bawah agar bahan ini menjadi maksimal seperti yang kita inginkan. Oke teman-teman, dari kami di channel Bonsai Gembong kiranya cukup sekian dulu. Ini tadi sedikit masukan dari kami, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.